Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel bersama saya Emil. Di video kali ini saya bakal ngebahas tentang masa pakai kosmetik. Karena banyak dari kita nih ya, termasuk saya, itu lebih sulit menghabiskan kosmetik dibandingkan dengan skincare. Karena kalau pakai skincare itu biasanya kita rutin setiap hari, tapi kalau kosmetik kadang kita pakai, kadang enggak. Itu kenapa kita lebih membutuhkan perjuangan untuk ngabisin kosmetik yang kita pakai. Setiap kosmetik itu punya masa pakai yang berbeda-beda dan ada yang namanya ada istilah yang namanya PAO, atau PAO. Terserah teman-teman nyebutnya apa. Yang jelas ini adalah period after opening. Jadi kalau misalkan kita beli kosmetik di belakangnya itu atau di kemasannya itu ada tanggal kadaluarsa, itu bukan berarti si kosmetik itu bisa kita pakai sampai batas tanggal kadaluarsa tersebut. Tapi ada namanya period after opening atau masa pakai setelah kita buka kemasannya itu pertama kali. Gimana taunya si kosmetik itu masih bisa dipakai atau enggak? Pada berbagai merek itu ada yang mencantumkan PAO-nya, period after opening-nya itu di kemasannya. Jadi teman-teman bisa ngelihat di kemasannya, kalau misalkan ada simbol kaleng terbuka kayak gitu, terus di tengahnya itu di kalengnya itu ada tulisan 6M, 12M, 18M atau 24M, itu berarti adalah itu period after opening-nya atau masa pakai yang aman digunakan setelah kemasannya dibuka pertama kali. Nah, kita bakal bahas nih, si kosmetik kita itu aman digunakan itu sampai berapa lama setelah pertama kali dibuka. Yang pertama, kita bakal bahas yang kosmetik yang berbahan dasar cair atau krim. Itu cocoknya, itu pasnya digunakan setelah sampai 1 tahun setelah kemasannya pertama kali dibuka, kayak misal foundation, concealer, seperti itu. Untuk yang berbahan dasar bubuk kayak eyeshadow bubuk, bedak padat ya, yang pokoknya yang berbentuknya powder seperti itu aman digunakan sampai 2 tahun setelah kemasannya dibuka. Sedangkan kalau yang berbentuknya pensil, itu juga sama 2 tahunan. Dan yang paling lama itu adalah eyeshadow. Eyeshadow itu bisa 2-3 tahunan. Kosmetik yang paling sebentar masa pakainya adalah maskara. Jadi teman-teman kalau punya maskara udah menggumpal, itu artinya teman-teman sudah seharusnya diganti atau dibuang. Ya, jadi maskara ini kenapa sih jadi kosmetik yang paling sebentar masa pakainya? Itu karena si kuasnya kan kita sering buka tutup gitu ya. Jadi maka dari itu ada kemungkinan besar bakteri menempel di situ. Udah gitu maskara itu kan dipakainya di dekat mata. Jadi lebih di area yang sensitif. Jadi lebih rentan terhadap iritasi seperti itu. Jadi kalau misalkan kita pakai maskara yang kadaluarsa, apalagi kita termasuk orang yang sensitif, bisa jadi matanya merah, gatal kayak gitu. Tapi saya maskaranya jarang dipakai nih. Kalau teman-teman jarang pakai maskaranya, itu bisa tahan sampai 6 bulan. Tapi kalau sering tiap hari, itu 3 bulan harus diganti. Begitu juga dengan eyeliner. Kalau eyelinernya cair, itu hanya bisa dipakai sekitar 1 tahunan. Jadi PAO-nya, period after opening-nya, paling lama itu 1 tahun atau 12 bulan. Gimana dengan lip cream? Lip cream itu bentuknya krim. Tadi kosmetik yang berbahan dasar krim itu masa pakainya hanya 12-18 bulan. Jadi gimana nih untuk tipsnya agar kita sadar akan PAO itu, period after opening itu? Yang pertama, teman-teman sebelum beli kosmetik itu harus cek dulu tanggal kadaluarsanya. Jangan kita beli kosmetik yang tanggal kadaluarsanya 1 tahun dari masa pembelian.
Ya, jadi misalkan kamu mau beli nih sekarang ini tanggal berapa ya? Oktober 2020. Kamu mau beli, jangan beli kosmetik yang tanggal kadaluarsanya itu Oktober 2021. Jadi kan 1 tahun ya dari sekarang. Itu sebaiknya dihindari agar kita masih bisa leluasa untuk menggunakan si kosmetik tersebut. Yang kedua, kalau teman-teman tipe yang pelupa sama seperti saya, teman-teman harus mencatat nih pembelian kosmetik itu tanggal berapa. Berarti teman-teman harus batas waktunya itu kapan harus ganti, harus buang. Bisa dicatat itu di kosmetiknya tersebut. Misalkan kayak pakai spidol permanen, ditulis aja gitu di belakangnya. Atau di kemasannya, atau pakai label stiker seperti itu, tanggal pembelian teman-teman, atau bukan tanggal pembelian ya, tanggal pertama kali si kosmetiknya dibuka. Jadi kalau teman-teman misalkan beli kosmetik tapi belum mau dipakai, jangan dulu dibuka, nanti aja kalau pas mau dipakai pertama kali baru dibuka, agar PAO-nya panjang, period after openingnya masih panjang. Terus gimana nih kalau misalkan teman-teman orang yang suka beli kosmetik gitu ya, kabitaan gitu kalau bahasa Sundanya. Ya, ngelihat kosmetik yang baru suka, ngeliat yang ini suka, seneng ngoleksi lah ya gitu. Boleh teman-teman. Tapi karena kita sadar akan adanya PAO, period after opening, dan kita juga nggak bisa make semua kosmetik dalam satu waktu semuanya, maka dari itu saran saya kalau misalkan teman-teman punya kosmetik berlebih bisa diberikan kepada temannya atau kepada saudaranya, tapi yang masih layak pakai ya, yang dikira-kira nggak terkontaminasi oleh macam-macam bakteri lah gitu, seperti itu ya. Jadi ada teman-teman beli yang baru, yang lama dikeluarkan, atau teman-teman beli yang baru, yang lama itu yang tidak pernah dipakai, atau misalkan ternyata nggak cocok, itu bisa diberikan kepada temannya. Jadi nih, karena kalau kosmetik dan skincare itu ada masa PAO-nya, period after opening-nya, sebaiknya teman-teman agar nggak mubazir beli kosmetik. Karena kadang kita ya, termasuk saya gitu, waktu sebelum suka dandan, nggak pernah dandan gitu ya di rumah, kayaknya mau beli kosmetik tuh sayang karena dipakainya itu cuma buat keundangan atau ke acara-acara tertentu, pokoknya mau bepergian baru pakai kosmetik. Jadi sayang, sebelum sebelum habis harus sudah dibuang, atau bisa jadi udah pecah duluan atau macam-macam lah ya. Nah, biar nggak terjadi, jadi kalau misalkan beli kosmetik ya pakai dengan maksimal, di rumah doang juga bisa tampil cantik. Itu kan kosmetik. Gimana kalau skincare? Sebenarnya judulnya ini kan buat kosmetik ya, tapi ini sekedar tambahan aja. Kalau skincare itu biasanya aman digunakan atau PAO-nya itu 6 bulan setelah pertama kali dipakai, pertama kali dibuka, kecuali kalau misalkan udah ada tanda-tanda berubah warna, berubah aromanya, dan berubah teksturnya, itu harus segera dimusnahkan. Karena apalagi skincare ya teman-teman, nemplok ke pipi kita gitu, nemplok ke kulit kita, itu sebaiknya dihindari yang kadaluarsa, dihindari yang teksturnya atau warnanya sudah berubah, agar menghindari dari yang tidak diinginkan, kayak misalnya iritasi, gatal-gatal, merah-merah, atau dan lain-lainnya. Kesimpulannya adalah bahwa kosmetik itu kalau yang padat itu bisa tahan 2 tahun, kalau yang cair itu 1 tahun sampai 1,5 tahun, dan khusus untuk maskara itu 3-6 bulan, tergantung teman-teman pakainya seperti apa gitu ya teman-teman, biar memudahkan untuk mengingat-ingatnya. Karena kita apalagi kalau jarang dandan nih, di masih concealer berapa bulan, foundation berapa bulan, pokoknya gitu aja. Lihat aja teksturnya, kalau teksturnya padat itu pakai 2 tahun, kalau teksturnya cair atau krim pakai 1 tahun. Jaga amannya karena ada yang 1 sampai 1,5 tahun kayak gitu. Jaga amannya 1 tahun.
maskara 3-6 bulan. Kalau jarang dipakai 6 bulan, kalau sering dipakai 3 bulan. Gitu aja. Oh ya, terus satu lagi, kalau yang berbahan pensil, kalau yang pensil itu 2 tahun. Ya, segitu aja. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang galau saat mau pakai kosmetik setelah lama, misalkan nggak dipakai terus mau pakai lagi, bingung gitu, ini masih aman atau enggak. Ya, semoga ini bermanfaat, semoga ini memberikan informasi buat teman-teman yang membutuhkannya. See you on my next video. Bye bye. Wassalamualaikum.